kunci utama untuk menangkal santet Mas ya. Santet macam-macam. Ada santet putih, ada santet hitam, ada santet merah, ada santet kuning, ada santet hijau. Bukan cuma satu saja, Mbak. Bukan. Nanti saya jelaskan antara 5 warna ini. Ritual itu Mas, kalau namanya ritual sesajen, itu peninggalan nenek moyang kita. Apakah itu syirik? Tidak. Syirik itu tidak perlu menunggu ritual. Misalkan saya prasangka buruk sama masnya ya. Iya. Itu tuh syirik. Dengar ceramah zaman sekarang, ceramah ya, memang ceramah, dakwah di majelis, tapi suaranya yang keluar itu bukan mempersatukan umat, justru saling menjelek-jelekan, mengolok-olok dengan dasar jihad. Itu lebih kejam daripada santet. Kenapa? Dia melibatkan banyak umat, bukan hanya ratusan umat. Kalau santet satu saja, bahkan beribu-ribu umat. Kalau santet tidak. Kalau santet yang dituju satu orang. Nah, jadi zaman sekarang lebih jahat daripada santet. Benar banget. Lebih jahat daripada santet. Betul. Karena kalau santet sekarang ini namanya santet modern atau sihir modern. Apa sihir modern? Apa itu? Melalui dunia maya. Seperti HP, ya. Ini orang ini gini diviralkan ya. Nah itu namanya sihir modern. Hati-hati, lebih ganas daripada santet yang Mbah dulu miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami dengan tema dukun santet. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari kota yang tidak asing lagi, yaitu kota Banyuwangi. Nah, kita kedatangan tamu dari Banyuwangi. Ya, pengalamannya itu sangat luar biasa sekali. Kita tunggu seperti apa tamu yang akan datang malam ini. Monggo, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke sobat, ini narasumber dari kota Banyuwangi. Gimana? Oke Mbah, ini kelihatannya ini penonton sudah nggak sabar lagi. Ya. Pengalaman tentang spiritual, tentang ilmu santet itu. Oh, katanya itu. Banyak yang belum tahu. Iya. Masnya mau tanya bagaimana cara menangkal ilmu santet gitu ya? Ya betul sekali, Mbak. Oke, karena berhubung Simbah ini sudah taubat. Dulunya Mbah ini memang dukun santet. Sudah banyak yang jadi korban yang saya santet. Gitu ya, Pak. Ya, terutama golongan muda-mudi. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, Simbah nggak pernah nyantet. Karena ibaratnya makanan ikan itu sudah nggak enak dagingnya, sudah sepah atau ampau. Jadi ini pengalaman banyak yang sesungguhnya ya saya ceritakan kepada rekan-rekan atau anak-anak yang ada di luar sana
agar bisa selamat dari ilmu sihir santet ya. Iya. Karena santet zaman dulu mas ya sudah beda dengan sihir atau santet zaman sekarang. Oh gitu ya Pak. Ya, jadi dulu saya kalau mau diminta tolong sama orang, Iya. misalkan mau nyantet gitu ya. Iya. Jadi yang pertama yang saya minta bahan-bahannya itu ya pakaian yang pernah dipakai oleh calon korban, rambut Rambut. ya itu bisa juga. Kalau misalkan nggak mendapatkan pakaian, rambut boleh. Kalau misalkan tidak mendapatkan rambutnya, pakaian boleh. Gitu. Jadi dulu kalau waktu saya itu mau menyantet seseorang, kalau memang bahan dua-duanya tidak didapat, cukup namanya saja. Oh, nama saja juga boleh Pak. Bisa, Tapi kalau mahar atau gimana itu gimana? tergantung orang yang dituju. Kalau misalkan orang calon korbannya itu apa ya ahli tirakat atau orang itu selalu dekat dengan Allah, ibadahnya, sholatnya, ya nah, dia bisa mengaji, itu sulit disihir, sulit. Ya memang butuh waktu, Bisa tapi kan butuh waktu. Nah, itu maharnya mahal, bahkan sampai 50 juta atau 30 juta. Di atas 50. Di atas 50 juta. Kalau saya mendapatkan korban yang orang itu apa ya kehidupannya itu selalu dekat dengan Allah, itu sulit ditembus mas. Nah, bahkan saya pernah gagal ya. Kalau gagal itu gimana? Ya saya pakai ilmu saya yang itu 1000 langkah. Jadi kalau saya gagal menyantet seseorang, orang yang ahli ibadah ya, Iya. yang sholatnya oke, akhlaknya oke, bisa ngaji dan setiap saat selalu beristighfar. Istighfar itu kunci utama penangkal sihir. Dengan istighfar itu, karena dengan istighfar itu orang itu berserah diri kepada Allah. Saya pernah gagal kan, saya ceritakan kegagalan saya waktu menyihir ya. Iya. Malam pertama saya menyihir seseorang, orang itu bukan orang kaya sebenarnya, tapi mungkin ibadahnya yang kuat. Jadi bukan karena rumahnya dikasih pagar lalu santet nggak bisa masuk, enggak mah, santet bisa masuk. Saya pernah menyantet orang itu orang kaya raya, orang Jember ya. Saya santet orangnya kaya, dia pagarnya rumahnya sudah luar biasa, tapi santet saya bisa nembus. Nah, kenapa saya menyantet orang miskin itu, kenapa tidak bisa tembus? Ternyata orang itu sholatnya oke gitu loh. Punya amalan itu. Iya, Itu ya. bukan amalan mas. Kalau santet itu bukan kalau doa itu bukan amalan namanya. Doa istighfar kayak gitu. Ya seperti sholawat gitu. Nah setelah saya disuruh nyantet, Iya. saya dikasih mahar 50 juta gitu. Karena orang yang saya tuju tidak mati-mati mas. Iya. Nah, saya pakai langkah 1000. Apa itu langkah? Nah gini, Bisa. orang yang minta tolong sama saya kan, Iya. gimana mbah, orang itu masih berkeliaran, masih hidup, bahkan sakit aja enggak, jangan kan sakit, meriang aja enggak katanya. Wah saya pakai ilmu langkah 1000. Nah, saya bilang gini sama pasien saya yang minta tolong saya, iya dah, Iya. saman sabar gitu. Orang itu ternyata dulunya punya kakek yang berilmu tinggi. Nah, jadi saya harus memerangi si kakek itu, pengikutnya itu kan. Lalu berapa lama mbak? Gini, saya tadi malam itu dapat firasat, yang diancam itu ternyata keluarga kamu sendiri, jadi saya harus melindungi keluarga kamu dulu. Itu cara saya mah, karena saya gagal. Itu iya. Jadi si pasien itu menunggu, ketika datang lagi sama saya cuma satu kata, Iya. sabar dulu daripada keluargamu jadi korban. Nah, mungkin lama-lama dia tuh nggak datang mas sama saya sampai sekarang. Pasien saya itu Mungkin kapok atau gimana? uangnya sudah habis 50 juta. Gitu ya. Ya bukan kapok mas, mungkin dia sudah bosan karena setiap datang kan kata dari saya sabar, setelah datang lagi sabar. Ya, mungkin dia sudah capek.
bayangkan dari Jember ke Banyuwangi kan ya Ya lumayan. perlu waktu, Iya. ya kan? Iya. Kadang kalau datang itu jarang saya temuin. Kalau ke Pergok mah sabar, itu andalan saya mas. Sebagai dukun santet ya emang itu. Gitu. Jadi kalau bicara santet, karena saya itu mantan dukun santet ya. Iya. Kunci utama untuk menangkal santet mas ya. Santet macam-macam. Ada santet putih, ada santet hitam, ada santet merah, ada santet kuning, ada santet hijau. Bukan cuma satu saja, Pak. Bukan. Banyak. Nanti saya jelaskan antara 5 warna ini. Yang dibilang putih itu santet putih itu mas, itu santet yang bagus. Namanya santet. Kalau orang nggak paham santet dianggap jelek. Enggak. Santet itu kan bahasa kita, bahasa Jawa. Santet, ya kan? Bisa dikatakan bahasa Indonesia santet, ya kan? Seperti sihir, itu namanya mas. Isinya macam-macam. Kalau santet putih gini mas, misalkan masnya itu kena kesurupan, kena gangguan jin, emasnya diobatin, dibaca mantra-mantra melalui Al-Quran, itu namanya santet putih. Misalkan emasnya dalam rumah tangganya tidak akur, selalu bentrok, bertengkar, emasnya datang kepada kiai, Pak Yai minta doa, minta barokah doanya, atau saya mohon barokah doanya Pak Yai agar rumah tangga saya tentram, itu santet putih. Beda dengan santet hitam. Nah, kalau santet hitam itu menyelakai orang lain, lihat tetangganya hidupnya enak, bagaimana orang itu rezekinya berkurang, itu bisa dikatakan santet hitam. Melalui tanah kuburan, ya, melalui hewan yang namanya hewan kokang. Tahu kokang nggak? Iya tahu. Di kerai itu. Ya seperti kerai itu bisa buat membaling seseorang gitu. Tapi bedanya pakai sajen dengan doa saja ya. Ya, Kalau kalau pakai ritual keagamaan, ritual itu kadang orang kan nggak ngerti makna ritualnya. Iya. Ritual itu mas, kalau namanya ritual sesajen, itu peninggalan nenek moyang kita. Apakah itu syirik? Tidak. Syirik itu tidak perlu menunggu ritual. Misalkan saya prasangka buruk sama masnya ya, Iya. itu pun syirik. Nah, jadi orang sekarang, anak-anak zaman sekarang harus tahu, harus paham, ya. Iya. Apalagi sekarang itu di dunia maya ya sudah viral, banyak orang bersorban, ya kan? Iya. Dianggap itu orang baik. Tidak, karena banyak iblis-iblis yang berjubah, banyak iblis-iblis yang bersorban. Saya dengar-dengar ceramah zaman sekarang, ceramah ya, memang ceramah, dakwah di majelis, tapi suaranya yang keluar itu bukan mempersatukan umat, justru saling menjelek-jelekan, mengolok-olok dengan dasar jihad. Itu lebih kejam daripada santet. Kenapa? Dia melibatkan banyak umat, bukan hanya ratusan umat, Kalau santet satu saja, bahkan beribu-ribu umat. Kalau santet tidak. Kalau santet yang dituju satu orang. Satu orang. Nah, jadi zaman sekarang lebih jahat daripada santet. Benar banget, lebih jahat daripada santet. Betul. Karena kalau santet sekarang ini namanya santet modern atau sihir modern. Apa sihir modern? Apa itu? Melalui dunia maya, seperti HP, ya. Iya. Ini orang ini gini, diviralkan ya. Iya. Nah, itu namanya sihir modern. Hati-hati, lebih ganas daripada santet yang Mbah dulu miliki. Betul Ya. sekali itu. Nah, iya, dia menyebarnya bukan hanya satu orang, Mas. Banyak sekali. Santet modern atau sihir modern langsung sejagat maya. Lebih cepat itu daripada santet Ya, itu. karena sekarang lewat story, ya kan? Iya. Lewat story, misalkan banyak orang
warga-warga membuat story-story. Warga itu kalau bahasa digital, Iya. kalau bahasa sekarang canda. Nah, makanya disebut canda story. Kalau masnya nggak percaya coba ketik, masnya kan tahu YouTube itu. Iya, Ada betul. YouTube tuh ketik di pencarian canda story. Nanti di sana banyak apa ya, kisah-kisah yang bisa dipetik hikmahnya. Karena semua channel di YouTube, kalau mbahnya kan sudah nggak tahu YouTube sudah nggak tahu mas. Soalnya zaman mbahnya dulu itu nggak ada yang namanya HP, nggak ada. Jadi makanya mbahnya kalau nyampe sekarang tidak bisa nonton YouTube, pegang HP, ya maklum. Ya, beda dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang mah masih kecil, mata baru bisa melihat saja sudah bisa pegang HP. Iya, Minta dibeliin HP zaman sekarang. Jadi anak-anak zaman sekarang beruntung sudah mengenal digital. Nah, dengan mengenal digital itulah berhati-hati. Disitulah di dalamnya digital itulah ada santet modern atau sihir modern yang bisa melibatkan jutaan umat. Ya, Iya. banyak orang, kenapa mas pernah melihat gak orang tidur berjubah? Itu bercoba. Tidak kan? Nah, kenapa orang itu ketika berjubah, kenapa mulutnya itu seenaknya kalau berbicara? Ada yang ngajak perang, ada yang bilang monyet, ada yang bilang anjing. Masa manusia berjubah? Banyak oknum-oknum di YouTube, katanya di YouTube itu ramen. Nah itulah sihir modern gitu. Jadi hati-hati di zaman sekarang. Lebih baik santet dulu hanya satu orang. Apakah itu dianggap kejam? Tidak. Lebih kejam dari sekarang. Lebih kejam yang sekarang. Hati-hati. Bahkan mas ini belum fitnah dajjal. Jadi sekarang ini belum fitnah dajjal sudah seperti ini kejamnya, jahatnya. Apalagi dajjalnya kelak. Makanya dari sekarang saya ajak anak-anak di luar sana, apabila ada guru daripada anda yang mengajak jihad, ya tolong jangan diikutin. Tidak ada jihad penumpahan darah, tidak ada jihad harus membawa pedang, tidak ada jihad harus membunuh sesama saudara kita, apalagi sesama umat muslim. Jihad itu masih memerangi hawa nafsu kita sendiri, ya kan? Itulah jihad yang dianjurkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi mas harus bisa membedakan mana sihir, mana santet. Harus membedakan. Sihir itu melalui apa ya? Benda nyata, itu namanya sihir. Kalau santet benda yang tidak terlihat. Misalkan jin. Jin kan tidak terlihat. Nah, itu santet. Kalau sihir ya itulah kayak HP, posting fitnah sana, fitnah sini. Setelah itu video itu dipotong-potong. Setelah dipotong-potong diviralkan. Itu namanya sihir modern. Jadi harus hati-hati dengan sihir zaman modern. Jadi emasnya yang mau ditanyakan tentang apa ini? Tentang santet kan? Iya. Santet yang menangkal santet atau cara menyantet? Yang menangkal saja mbak. Menangkal ya. Oke. Kalau emasnya belajar cara menyantet, terus terang nanti saya ceritakan. Nanti pasti saya tunjukkan di akhir cerita ini ya. Iya. Kalau menangkal santet mas ya, sebelum tidur masnya harus berwuduk dulu. Berwuduk, setelah berwuduk mau tidur jangan lupa ya, pertama kali baca kulhu 3 kali. Karena Rasulullah bersabda siapa yang membaca sepertiga kulhu 3 kali itu pahalanya ya sama dengan orang hatam Al-Quran ya. Terus setelah kulhu 3 kali urutnya ya, bersolawat 3 kali. Siapa yang bersolawat 3 kali sebelum tidur maka syafaatnya sama dengan sebanyak Nabi Allah, yaitu 125 Nabi ya. Setelah itu masnya istighfar 3 kali.
Istighfar 3 kali itu sama dengan meminta maaf dan memaafkan orang sedunia. Dan yang keempat, bertasbih 4 kali. Kok bukan 3 kali, Bah? Kok 4 kali? Ya, 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu pahalanya sama dengan orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Sama pahalanya. Kenapa harus 4? Ya, karena dengan bertasbih 4 kali itu kita itu sudah disaksikan oleh 4 sahabat Rasul, dan sama kita dengan memutari 4 sudut Ka'bah gitu Mas ya. Nah, setelah itu Masnya tidur. Nah, insya Allah dengan ridho Allah maka ruh Masnya itu digenggam oleh Allah. Lalu jasadnya dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Jangankan hanya sihir yang tidak terlihat, sihir yang terlihat pun tidak akan mempan. Maka ketika Rasulullah mendatangi Masjidil Haram, itu ada jin yang berdiri di depan masjid. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai jin, kamu sedang apa di sini?" Bukan hanya jin, bahkan sama iblisnya. Tanya, "Ini ya Rasul, saya mau masuk ke masjid. Untuk apa?" "Mau mengganggu orang yang ada di dalamnya." "Loh, bukankah itu ada orang sholat? Kenapa kamu tidak takut?" "Tidak." "Lalu kalau tidak, kenapa kamu nggak masuk?" "Saya nggak masuk itu karena ada yang tidur." "Memang kenapa dengan yang tidur? Kenapa kamu tidak takut sama yang sholat?" "Tidak, kalau sama yang sholat saya tidak pernah takut. Tapi kalau sama yang tidur saya takut." "Takutnya kenapa?" "Karena orang yang tidur orang beriman." "Dari mana kamu tahu beriman?" "Karena orang yang tidur itu sebelum tidur membaca kulhu 3 kali, bersolawat 3 kali, beristighfar 3 kali, bertasbih 4 kali. Disitulah semuanya sudah dia miliki dari Allah. Makanya saya tidak bisa. Kalau orang sholat, ya Rasul katanya iblis itu, dia waktu wudhu saya bisikin hatinya, seakan-akan di kemaluannya itu pernah mengeluarkan air kencing walaupun sedikit. Nah, itulah kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran di surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu makna dari was itu senjata setan, makanya An-Nas turun. Nah, kenapa setan tidak takut sama orang yang berwudu, yang orang yang sedang sholat? Kenapa? Setan itu berbisiknya bukan di telinga, tapi di hati. Nah, jadi saya anjurkan untuk menolak santet itu tadi ya. Wudu, sholawat, istighfar, bertasbih. Ya, semut pun bertasbih. Nah, itu cara menangkal santet ya. Nah, kalau misalkan Masnya punya usaha, kan ada tamu saya yang bertanya, "Mbah, toko saya itu ditumbalin sama orang, Mbah, toko saya sepi," katanya. Lalu saya lihat Mas, lihatnya gimana Mbahnya caranya melihat? Dengan pasien, saya tanya dulu pasiennya, "Apakah kamu ibadahnya dijaga?" "Nah, ibadahnya saya jarang-jarang, Mbah." "Nah, dari segi tidurmu gimana?" "Ya, anggar ngantuk tidur." "Setiap makan kamu gimana?" "Anggar lapar makan." Jadi tidak ada kalimat-kalimat bismillah. Nah, dari situlah saya tahu kalau tokomu atau warungmu tidak ditumbalin sama orang. Tapi kok sepi, Mbak? Karena kamu mau makan tanpa bismillah, bahkan mau tidur pun tanpa bismillah, setiap apapun tanpa bismillah. Maka dari situlah kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi bukan karena ditumbalin, Mas. Jadi karena dirinya sendiri. Maka dari situ marilah kita jangan sampai berprasangka buruk kepada orang, kecuali orang itu betul-betul mengajak kita kesesatan. Misalkan mengajak saudara yang lain untuk merugikan orang lain, ya kan? Itu sudah jelas orang munafik namanya. Itu ini kan sudah lama Mbahnya di sini. Nah, saya kasih bocoran caranya menyantet ya. Cara menyantet gini Mas. Kalau saya menyantet itu pilih-pilih Mas. Kenapa harus dipilih? Ya, saya itu tidak pernah menyantet orang laki-laki, itu pantangan buat Mbahnya. Terus Perempuan aja. Ya, perempuan itu cara menyantet. Dulu Simbah itu punya kenalan, tapi bukan pacaran, zaman banyak nggak ada pacaran, punya kenalan perempuan
janda, nggak punya anak, orangnya cantik, umurnya masih 30-an. Nah, saya suka sama dia tapi dianya nggak suka, lalu mbahnya santet dia. Terus santet itu mati atau itu gimana, atau suka atau Nggak sampai mati mas. Oh. Pertama mbahnya guna-guna dengan hatinya surat Yusuf. Nah, setiap surat itu ada hatinya. Ikola Yusuf li abihi ya abati ini roa itu. Jangan diteruskan ya, nanti ditiru sama orang. Lalu kenalah perempuan itu, akhirnya jatuh cinta sama saya. Nah, setelah jatuh cinta itulah mas, orang itu lupa diri. Saya santet mas, saya santet, perutnya kembung. Tapi saya takut enggak, karena dia tidak bahaya, sama sekali tidak bahaya. Jadi kalau nyantet laki-laki banyak pantangan. Ya masnya tahu, pikir sendiri dah. Kalau nyantet perempuan itu kok bisa kembung perutnya ya itu. Jadi ada isinya lah. Ya. Oh ya mas, ini sudah malam, bisa dilanjut di lain waktu ya. Ya boleh. Terima Karena kasih. mbahnya kan ini sudah larut malam juga. Iya, itu yang antar pun sudah nunggu. Iya. Jadi masnya kalau ada waktu main-main ke rumah mbahnya, insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa lagi di tempat ini mas ya. Oke. Ya mas, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.